Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaid Fiqhiyah, Lumah Al-Qawaid Fiqhiyah ma' syarhiha Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai bait yang ke-28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di wa qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Kata beliau rahimahullah wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Jadi al-'urf ini al-'adah, kebiasaan, ma'mulun bihi, jadi amalkan, ya dipakai di standar ukuran. Idza warad hukmun min asy-syar'i syarif, jika datang hukum dari syariat yang mulia ini dalam keadaan lam yuhad, tidak dibatasi, ya, jadi tidak ada penentuan batasannya, maka yang dipakai adalah al-'urf, al-'adah. Jadi subhanallah, kaidah sangat besar, sangat luas. Ya. Dia masuk dari satu dari 5 kaidah al-kubra, al-qaid al-kubra. Kita belum sempat bacakan semua, ya. Dan kalian sudah dapat kaidah sudah di pelajaran sebelumnya sama Ustaz Abu Zur'ah. Siapa ini? Sudah di konten juga, di Ustaz Abu Darda juga pasti dapat. Ini yang paling pertama yang beliau sebutkan. 5 kaidah. Ada di situ, tulis. Hah? Apa coba? Paling pertama. Al-amru bi maqasidiha. Umur. Al-yaqin la yazulu bi syak. 2. Al-masyaqqatu tajibu taysir. 3. Ad-daruru yuzalu. 4. Ad-darar wala dirar. Al-'adatu muhakkam. Al-'adah muhakkam. Ya. Coba ulang, baca pelan-pelan. Coba yang mau nulis bisa tulisnya. Ini 5 al-qaid al-khams al-kubra. 5 kaidah besar. Ini dikatakan al-kubra karena kaidah ini di bawahnya banyak lagi kaidah bercabang. Sebab ini banyak kaidah yang bercabang di bawahnya. Jadi sepakati oleh para ulama kaidah ini. Pertama, Al-amru bi maqasidiha. ya. Al-amru atau al-umuru bi maqasidiha. Yang sudah lewat, ya. Nama amal biniyat. Terus yang kedua, Al-yaqinu la yazalu bi la syak. yazulu. La yazulu bisyak. Atau la yuzalu bisyak. Sama. Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Ketiga, Al-masyaqqatu tajlibu taysir. masyaqqatu tajlibut taysir. Terus, La darar wala dirar. la darar wa la dirar. Terus, Al-'adatu muhakkam. al-'adah muhakkamah. Ini salah satunya. Oke, lanjut. Wa qala rahimahullah hadza ma'na qaulil fuqaha al-'adatu muhakkamah ay ma'mulun biha. Ya, inilah makna dari ucapan al-fuqaha al-fiqih, al-'adatu muhakkamatun ay ma'mulun biha. Jadi artinya sama, ya, wal 'urfu ma'mulun bihi dan al-'ada muhakkamah. Itu dipakai, diamalkan, ya, adat tersebut. Itu kebiasaan yang berjalan di masyarakat. Paham ini? Bagaimana bentuknya? Fa idza nassa asy-syari'u 'ala hukmin wa 'allaqa bihi syai'an fa innahu nassa 'ala haddihi wa Fa in tafsir. nassa, itu fa in itu fa in nassa 'ala haddihi wa tafsirihi wa illa ruji'a ila al-'urfil jari. Di sini yang di buku saya. Jadi ketika nassa syari'u 'ala hukmin, syariat menaskan satu hukum syariat
ada nasnya. Dan dia menggantungkan hukum tersebut dengan sesuatu. Jika ada nas tentang batasan dan tafsirnya, maka itu yang dipakai. Ya, batasannya begini, ini begini, ya. Bisa paham ini? Diikat dengan perkara ini, jelas ya, maka itu yang dipakai. Kenapa? Ada nasnya, ada dalilnya. Wa illa, dan jika tidak, maka ruji'a ilal urfil jari, dikembalikan kepada kebiasaan yang berjalan. Paham ini? Apa contohnya? وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. Ya, yang demikian seperti al-ma'ruf pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kata al-ma'ruf. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, itu istri-istrimu, dengan al-ma'ruf. Sekarang al-ma'ruf ini ukurannya bagaimana? Ada datang nas begini batasannya. Ya, contoh misalnya ya, contoh kecil dalam masalah nafkah. Nafkah ekonomi. Nah, sekarang ada batasan, kamu harus kasih nafkah istrimu sekian-sekian, ada? Ada? Ada dalam syariat, Al-Quran Sunnah, ada? Kamu harus kasih nafkah, cari uang sekian, ada? Tidak ada kan? Saya tanya antum, ada atau tidak? Ya. Yang kita tahu, ma'ruf. Ukuran ma'ruf ini bagaimana? Tidak datang nas. Ya, menjelaskan begini batasannya, begini batasannya. Ini kata Syekh, ya seperti inilah dikembalikan ke mana? Al-urful jari. Urf yang berjalan di tengah masyarakat. Bisa paham ini? Ya, contoh tadi apa? Dalam masalah nafkah ekonomi. Sekarang saya tanya. Kalau kita hidup di Pulau Jawa, mungkin uang 1 juta itu 2 juta sudah banyak. Ini sudah ma'ruf menurut kebiasaan orang sana. Dia tinggalnya di sana, apalagi memang orangnya orang Jawa. Paham ini? Ini bukan menyinggung suku apa, bukan. Tapi antum coba pikirkan ini al-ma'ruf ini. Jadi antum kerja, Masya Allah, dapat gaji ya sekian, ya 1 juta, 2 juta sudah bagus sekali. Insya Allah sudah enak hidupnya. Tapi coba antum di Papua. Saya tanya, mana ada orang Papua sini? Hah? Kurang ya? Kalau seorang mungkin tidak terlalu. Yang saya maksud Papua. Yang kata mereka itu biar kopi 1 cangkir berapa itu? Ya, itu baru kopi, belum gula. Kan semua naik pesawat. Tidak ada jalur darat. Coba bayangkan, semen naik pesawat, kopi naik pesawat, terigu naik pesawat. Kira-kira berapa harga barang-barang di sana? Kalau antum cuma bilang 1 juta, 2 juta, itu belum ma'ruf. Kenapa? Kurang kan? Bisa paham ini? Nah, ya kebiasaannya beda. Ini contoh kecil saja. Bisa paham ini? Bisa dipahami ini? Nah, itu beda-beda tempat. Beda urfnya. Ya. Bisa dipahami? Kita usahakan mencukupi kebutuhan, dan ini kebutuhan berbeda-beda tergantung tempatnya. Ya, paham ini? Wa hadzal ladzi, lanjut. Wa hadzal ladzi jara 'ala 'urfin nas. Ya, inilah yang berjalan pada urf manusia. Ini contoh. Ya, ini contoh. Sama contoh lain. Ini kayak katanya kan kebetulan ayatnya tentang suami istri ya. Bagaimana kita seorang suami berbuat baik, ya, berbuat ma'ruf kepada istri. Batasannya kan tidak dibatasi dalam syariat. Lam yuhad, ya tak? Itu di matan, lam yuhad, tidak dibatasi kan? Ya, tidak ada nas. Ini kau ma'ruf begini. Sekarang, ya, antum punya istri orang Arab. Ya. Urfnya dia makan nasi Arab. Paham ini? Kita dikatakan ma'ruf untuk dia. Siapa ini? Ini sesuai dengan yang biasa dia makan. Kecuali dia cocok je dengan nasi Indonesia, ya kasih makan nasi Indonesia. Sekarang kalau misalnya dia tidak cocok, tidak bisa turun, bagaimana? Kau harus cari beras Arab.
Ma'ruf toh, pergauli mereka dengan baik. Ya. Betul dia tinggal di Indonesia tapi misalnya dia bisa makan. Ya, itu dari sisi makan. Tadi kan ekonomi ya dari sisi ini. Sekarang makanan. Ya ma'rufnya begitu. Ya, pesuruh nikah sama orang Arab, ya kan? Yang mau yang ini ya nikah sama orang Makassar, orang Indonesia. Bisa paham ini? Atau misalnya kita saja di Sulawesi ini, ada berbagai daerah yang makanan pokoknya sagu, ya kan? Apa itu kapurung? Apa? Sagu. Beda. Beda dan intinya itu yang ma'ruf untuk dia. Kalau misalnya dia belum biasa makan nasi, ya carikan sagu di pasar. Iya. Ya, tapi saya bilang masakan beras, ya, makan nasi. Itu di antara bentuk urf. Ini kan ada batasannya kan? Ada batasan dalam syariat? Tidak ada. Oleh karena itu kembali ke urf manusia. Ya, kecuali sekali lagi dia sudah terbiasa dengan makan, ya sudah ma'ruf. Antum belikan beras sudah ma'ruf. Sama ini? Baik. Contoh yang lainnya. Wa kadzalika birrul walidaini. Begitu pula berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Paham ini? Ini tidak dibatasi dengan perkara tertentu, tidak diikat dengan perkara tertentu. Paham ini? Nah kita sekarang misalnya, kita sekarang sedang mondok. Berat kita kalau mau bolak-balik, mau. Paham ini? Kita mau bolak-balik, kunjungi orang tua berat. Kita saja ke sini, ongkosnya luar biasa. Maka paling minimal kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Di hari-hari seperti ini, hari Sabtu, ya, jangan cuma minta uang, tanya kabar, ya. Paham ini? Dinasihati kalau belum kenal dakwah. Paham ini? Dengan HP, apalagi ada video call, mungkin dia mau lihat kamu ini sudah kurus atau masih gemuk. Paham ini? Atau terlalu kurus, mungkin disuruh banyak makan, suruh minum vitamin. Paham ini? Ini birrul walidain. Kemudian Wasilatul arham. ya begitu pula menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Paham ini? Kita dengan menelpon, ya sudah cukup, apalagi kita datangi, kita kunjungi. Walaupun makan tidak ada apa hal yang kita bawa jadi oleh-oleh, tidak ada masalah. Bisa paham ini? Itu kembali kepada urf, itu kebiasaan kita, kebiasaan manusia. Terus fakullu ma yu'addu birran wasilatan fahuwa dakhilun fi dzalik. Ya, maka semua yang dianggap terhitung sebagai bir dan silah, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dan bentuk menyambung tali silaturahmi, maka ini masuk dalam hal tersebut. Ya, masuk dalam hal tersebut. Terus wa kadzalika lafdzul qabdi wal hirzi wa alfadhul uqudi kulluha yurja'u fihi ila 'urfin nasi. Begitu pula lafaz al-qabd, ya. Ya. Memegang, ya, memiliki, mengambil. Wal hirz. Itu pula penjagaan. Misalnya kebiasaan kita kalau misalnya simpan motor, misalnya, ya, simpan barang-barang, simpan uang, simpan ini. Itu kan beda-beda orang. Kalau antum di kampung, motor taruh di pinggir jalan, aman? Biasa. Jadi kapan diambil dari pinggir jalan, itu sudah dibilang dicuri kan? Pernah ada yang tinggal di kampung sini, atau anak kota semua? Ya. Kalau kami di kampung, biasa itu taruh. Ya. Bahkan kunci kontak ditaruh di sini. Biasa enggak di kampung? Ya. Tapi coba kami kalau taruh di Jawa. Di Jawa, jangan kan ada kunci kontaknya, diambilkan ke kunci T. Kan beda kan? Ya. Urfnya kita beda. Bisa paham ini? Itu kata teman-teman yang di sana, ya betul. Ya dikunci setengah saja. Nah, kalau saya di kampung saya biasa. Orang belanja di pasar apa, di parkir motornya kuncinya di situ biasa. Ya, kalau kami bahkan di masjid itu, ya di daerah, ya dia cabut kuncinya tapi ditaruh di mana itu? Di kantonnya itu. Ditaruh situ, cuma dicabut taruh situ. Itu kan kebiasaannya orang. Ya, paham ini? Bisa dipahami ini? Ya beda-beda. Ya.
Misalnya penyimpanan uang, ya. Kalau orang dulu ada dia gali di bawah biasa, di bawah rumah, dia gali ruangan kecil lah itu. Kapan diambil di situ? Kan ini hukum mencuri itu kan ada perkara-perkara, jadi syarat kapan dia dipotong tangan. Ya kalau kita memang teledor taruh uangnya di atas meja, taruh uangnya di depan rumah, di teras ya, asal diambil orang. Tapi kalau misalnya di tempat penyimpanannya diambil itu. Paham ini? Walaupun kalau bahasa Indonesia dia semua dicuri, ya. Semua dikatakan dicuri. Beda-beda ada kebiasaannya orang. Ya kalau orang misalnya di satu kampung dia taruh di dompet, di lemari sudah dikatakan terjaga, ya sudah. Ya, paham ini? Ya beda-beda. Kembali ke urf orang. Begitu pula lafaz al-uqud, akad-akad. Ya. Ya. Ada yang cuma diam-diam sudah jadi, itu kan dipahami. Urfnya orang begitu, belanja langsung. Ya, bayar langsung begini, selesai walaupun tidak ketemu orangnya. Ya. Itu beda-beda. Tergantung kebiasaannya orang. Ya. Ini sah tidaknya ya, kembali ke kebiasaan. Menurut mereka sudah sah, biasa sudah. Ya. Bisa paham ini? Ya, selama itu tidak dibatasi. Paham ini? Dan tidak melanggar syariat. Jangan juga dipakai ini kaidah berarti ini adat istiadat kita pakai mutlak. Ada seperti itu. Paham ini? Ini yang masuk saja dalam pembahasan al-ada al-muhakkam. Al-ada muhakkam. Baik. Contoh yang lainnya. Wa min hadza idza amara hammalan wa nahwahu bihamli syai'in min ghairi ijaratin falahu ujratun mithlu 'adatihi. Ya, perhatikan. Di antara contohnya ini, kita biasa misalnya di pasar atau di lelong, ya di mana? Pelelangan ikan. Itu kan ikan satu basket berat. Bisa berbekas itu kantong plastik di tangan. Itu ada biasa anak-anak kecil, ya atau bahkan orang dewasa yang menawarkan jasa. Ya kita lagi beli ikan, ya pas beli ikan transaksi sama orangnya ini penjual ikan, langsung dia datang, dia pegangkan kita, dia bawakan dan kita setujui, ikrar kan? Maksudnya ya sudah. Kita tidak pernah ngomong dan dia tidak pernah ngomong bilang saya kalau disuruh begini 5.000, 10.000, paham ini? Tapi langsung kita pahami dia ini tukang angkat-angkat. Kalau ini hamal ini kurang lebih kayak buruh begitu. Ya, kalau di pelabuhan coba lihat itu kalau kapal pel ni rapat itu lari. Itu kami dulu waktu masih mondok itu sekitar 50.000 kurang lebih. Yang berat-berat itu 50.000 sudah bagus satu orang. Ya, biasa dia bawa tak 2 dos, berapa dos intinya yang dia mampu diangkat. Itu urfnya itu sekitar 50.000 dulu. Buru pelabuhan. Tapi kalau cuma angkat ikan kan bisa 5.000. Nah, ini dia tidak ngomong, kita juga tidak ada transaksi begitu. Maka apa kata Syekh? Perhatikan, ini kita pakai jasanya amar hammalan atau misalnya kita suruh juga bahkan di sini bawa ini ikan ya paham, bawa ini ikan sampai ke motor misalnya, kita tidak sebutkan itu min ghairi ijaratin, paham ini, min ghairi ijar, maksudnya kita tidak ada lafaz tertentu ya, ada nominal tertentu, maka apa, falahu ujratun mithlu adati, maka dia berhak mendapatkan upah seperti kebiasaannya. Biasa berapa dibayar? 5.000 misalnya. Sudah, kita kasih 5.000 selesai. Oleh karena itu salah kalau ada ya preman misalnya masa cuma angkat langsung 100.000. Ini ngawur. Ini kebiasaannya sini. Iya, kebiasaan preman. Nggak seperti itu. Ya, lihat. Paham ini? Jadi harus ini maksudnya itu dia mengarahnya bukan ke upahnya majak kalau itu cuma modus. Ya biasa kan kita dapat begitu. Ya kita tidak mau diangkatkan, dia paksa angkat, kemudian ujung-ujungnya diminta banyak. Ini bukan itu yang kita bahas ya. Saya tidak bahas itu. Yang kita bahas ini yang wajar, ya, yang urf manusia berjalan. Bisa paham ini? Sama parkir misalnya. Walaupun ini parkir sebenarnya juga ya banyak yang tidak resmi. Anggaplah resmi. Anggaplah semua parkir itu resmi. Ya, di bawah naungan pemerintah. Pemerintah sudah kasih harga berapa? 2.000 misalnya. Anggaplah resmi ya, ini saya enggak
anggaplah resmi. Jadi ini kebiasaan kita sudah. Kebiasaan misalnya ada harga dari pemerintah. Ya kita parkir itu tidak usah ngomong apa, ada karcis sudah kasih 2.000. Cuman kan banyak-banyaknya sekarang yang tuh hampir dibilang apa? Tidak resmi. Paham ini? Tidak juga dia jagakan kita, tidak juga dia bantu kita motor. Ya, jadi kalau pas kita mau jalan langsung bunyi pik, sudah 2.000. Nah ini sebenarnya tidak boleh seperti ini ya, paham ini? Tidak bagus. Ya, paham ini? Karena orang memberi itu berat. Ini ya tidak resmi. Ya, paham ini? Jadi ini apa contoh? Jadi ada buruh seperti itu. Ya, kita tidak sebutkan akadnya berapa nominalnya, tapi dia berhak mendapatkan apa? Ya, semisal. Sama juga misalnya kita apa lamar akhwat, ada uang panainya. Kita tidak sebutkan. Tapi uruf berjalan di masyarakat itu ini orang kalau menikah ya maharnya 50 juta misalnya atau 20 juta. Maka si akhwat ini walaupun kita tidak sebutkan nominalnya, dia berhak mendapatkan mahar yang menjadi adat wanita di sekelilingnya. Karena sananya juga dia tidak sebutkan. Ya, nominalnya. Tidak ada kesepakatan jumlah nominal. Kalau tidak ada kesepakatan nominal, maka kembali ke urf. Berapa biasanya orang dikasih naik? Berapa dia biasanya dapat mahar? Bisa paham ini? Terus, ya, contoh lainnya. ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره. Nah, sama juga masuk dalam perkara ini bagaimana seorang menggunakan barang orang lain, tasarruf. Si A dan si B, acok dan basok misalnya. Ini biasa dia. Ya, paham ini? Misalnya sabunnya, ya, odolnya, biasa aku pakai, ya. Paham ya? Bukan sikat gigi ya, sikat gigi masing-masing, ya. Maksudnya ini sabun cair juga, ya biasa begitu ya, bukan sabun batang. Kalau sabun batang bahaya. Di panuan si acok, ya, basok juga kenapa? Maksudnya biasa dia pakai tidak izin apa ini kan ada urufnya seperti itu, biasa kita dapati. Paham ini? Dia sudah biasa begitu. Sandal misalnya biasa aku pakai, ya bukan berarti kalian semua sandal di bawah kalian bebas pakai ya, biar sandalku kamu pakai ya. Bukan ya? Bukan. Ya. Ini uruf. Ya, tentunya urufnya kan tidak mungkin kau pakai sandal ustaz ya. Tapi misalnya kalian sesama teman, dalam artian ada memang orang-orang tertentu urufnya saya sandalnya si Muhammad biasa saya. Dia Muhammad juga ngerti biasa. Oh, saya anu pakai. Dan dia tidak mau. Itu kembali silakan ngobrol kau atur. Ya, itu tidak dilarang. Jadi kalau memang ya kau mau sapu rata itu kaidah, di sini juga sama. Karena urufnya orang beda-beda. Beda-beda, apalagi ustaz, misalnya ustaz pun dipakai juga. Ya, tidak begitu. Ya, jadi tasarrufnya kita ke pada barang yang dimiliki oleh selain kita. Paham ini? Sama kalian di kampung, ya paham ini? Ya, kalian mau pakai apa misalnya skopang, ya pakai gerobak apa, kan tidak usah izin, biasa kita pakai langsung tanpa izin biasa. Ma'ruf. Orang juga yang pemiliknya juga mengerti, oh ya sudah, alhamdulillah dipakai dapat pahala. Bisa paham ini? Tapi kalau misalnya ada memang orang ini marah kalau tidak izin, ya sudah izin juga. Izin, karena urufnya begitu dia. Bisa paham ini? Ya. Maka mungkin ada orang saking biasanya ini marah, ngapain kok izin? Pakai saja, nggak begitu. Ya. Sama kalau santri izin ke WC, sampai sudah kok BAK langsung lari saja, nggak usah menghadap ke saya. Karena urufnya kita begitu. Bisa paham ini? Terus, wasti'maluhu bighairi idnihi. Menggunakan barang orang lain tanpa izin. Ini kembali ke urufnya. Ya. Tapi jangan tong ini jelas-jelas ini teman ini dia orang perhatian sama barang. Ya, marah dia. Jangan kita semprot ini urufnya kita begini, enggak bisa kita pakai seorang. Sama ini? Nah, jadi misalnya dia maunya kalau ada barangnya dia harus izin. Nah, ini kita harus ikuti yang ini. Dan itu haknya. Itu milik. Berbeda memang urufnya orang sudah begitu semua misalnya. Nah, sudah. Ya mau pakai, mau pinjam ini, mau gunakan ini langsung saja, mau masuk sini, mau begini, ya itu silakan saja. Bisa paham ini? Terus, idza jaratil 'adatu bidzalika. Nah, ini syaratnya. Idza jaratil 'adatu bidzalik. Kalau memang adatnya berjalan seperti itu.
adat kebiasaannya masyarakat, orang-orang di situ seperti itu, ya. Boleh. Ya, dia tasarruf, dia gunakan, dia pakai, dia dipinjam, ya. Baik. Kalau memang adatnya seperti itu. Terus wal musamahatu katarawuhi bimirwahati ghairihi fadaqti babihi wa dukhuli milkihi ya, walau ini coba ya, ini pakai kipas anginnya orang lain, ya. Paham ini? Atau misalnya kipas anginnya lagi dia duduk di dekatnya, dia pakai, ya, mengetuk pintunya, ya, paham ini, masuki apa wilayah yang merupakan miliknya walau lam ya'dan fihi, walaupun belum izin, ya. Paham ini? Bisa paham ini? Ini kalau memang adatnya seperti itu, maka silakan, ya. Adatnya seperti itu, silakan. Kenapa? Li jarayanil adati wal urfi bihi, karena berjalannya adat dan kebiasaan, ya, dengan hal tersebut. Ya, ini al-ada muhakkamah. Al-ada muhakkamah. Ya, antum saja kalau belanja itu kan enggak ngomong-ngomong. Begini saja. Lihat harga sudah. Oh, ini 2.000. Langsung saja. Ya. Nah, ini. Baik. Bisa paham ya? Oleh karena itu diperhatikan, ya. Diperhatikan perkara ini. Al-adatu muhakkamah. Satu lagi kita baca. وقال رحمه الله معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. Nah, ini kaidah juga, Masya Allah, luar biasa. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma' hirmanihi. Mu'ajil, ini isim fa'il. Yu'ajala yu'ajilu, orang yang menyegerakan al-mahdhur. Ya, perkara yang haram, yang asalnya haram untuk dia sebelum waktunya. Sebenarnya sebelum dia berpindah dari haram menjadi halal untuk dirinya, dia segerakan. Ya, faqad ba'a atau qad ba'a bil khusran, sungguh dia telah kembali dengan kerugian ma' hirmani, disertai dengan diharamkannya sesuatu tersebut. Bisa paham ini? Ini akan jelas dengan contoh. Dan ini kaidah ini akan disebutkan oleh Syekh, berbunyi man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, padahal ini pada waktunya dia akan halal untuk dia, jadi milik, tapi dia segerakan, ya, maka uqiba bihirmani, dia akan dihukum dengan diharamkannya sesuatu tersebut. Padahal kalau dia tunggu pada waktunya, dia akan dapat hal tersebut, tapi karena dia segerakan, maka diharamkan itu, dihukum dengan diharamkannya hal tersebut. Ini namanya mu'ajilul mahdhur qabla anihi faqad ba'a bil khusrani ma' hirmanihi. Sebab ini nanti dengan contoh akan jelas. Baca. هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. Ini kaidahnya, ya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Baca. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. Ya, dan ini umum pada hukum dunia dan akhirat. Ya, dalam perkara-perkara ini dimaklumi. Ya, paham ini? Ini dimaklumi. Baik. Jadi kita bahas perkara akhiratnya, perkara agama. Lanjut. ويدخل فيها مسائل كثيرة منها إذا قتل مورثه. Nah, coba lihat. Masuk padanya perkara-perkara yang banyak, masalah-masalah yang banyak. Yang pertama, idza qatala muwarrithahu. Sekarang saya tanya. Antum anak punya orang tua, kaya sekali, banyak uangnya. Sekarang saya tanya, kalau ini bapaknya antum wafat, antum masih hidup, antum dapat warisan enggak? Kalau ada anak, iya, jadi ahli waris itu pasti dapat. Tidak ada ceritanya dalam hukum warisan ada anaknya baru tidak dapat, kecuali anaknya orang, ya. Saya ulangi, kalau antum belajar faraid, kalau dalam daftar ahli waris masih ada anak, maka anak pasti dapat. Beda yang lainnya, beda misalnya saudara, ada waktu dia dihajab, dihalangi oleh ahli waris yang lain.
Paham ini? Kakek juga begitu. Kalau misalnya masih ada bapaknya dapat, dan seterusnya. Ya, cucu juga begitu. Kalau misalnya ada anaknya, ya anaknya dapat. Tapi kalau ada anak, pasti dapat. Paham ini? Begitu pula kalau ada istri atau suami, itu pasti dapat. Tak ada yang bisa anak ini. Ya, kita bahas ini dulu, anak dengan bapak. Sekarang saya tanya, kalau bapak mau meninggal, dapat tak kamu sebagai anak? Pasti dapat. Ya, pasti dapat warisan dari sisi hukum. Tapi kamu, ya, tidak mau bersabar. Ya, selalu kau doakan orang tua cepat mati. Ya, bukan sekadar mendoakan, malah kamu berupaya untuk membunuh. Kan ceritanya kalau mati, meninggalkan dapat warisan. Sekarang, waktu pembagian warisan asalnya kapan? Ketika si ayah meninggal. Kamu segerakan itu. Lama dulu ya, orang butuh ya. Sudah habis uang begini, kamu segerakan. Belum waktunya kan? Kamu segerakan. Dengan cara apa? Membunuh. Muwarithahu. Muwaritmu, yaitu yang akan memberikan harta warisan kepada diri. Ya, kau segerakan sebelum waktunya. Normalnya kan waktunya apa? Meninggal. Ya, tanpa dibunuh, tanpa diapa. Paham ini? Bisa paham ini? Kau pergi bunuh. Maka apa yang terjadi? Haram kamu mendapatkan warisan dari bapakmu walaupun dia sudah meninggal. Uqiba bihirman. Bisa paham ini? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Au man awsalahu bi syai'in. Ada orang berwasiat kepada dirimu. Ya. Ingatnya wasiat itu untuk selain ahli waris. Karena kenapa ahli waris biar tidak ada wasiat pasti dapat. Bisa paham ini? Kalau memang ahli waris tidak ada yang hajab dia pasti dapat. Walaupun tidak ada wasiat si anu dapat ini tidak. Tapi kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Anggaplah ada seorang. Ya, sudah berwasiat. Ya, dan kau tahu. Ya, dia wasiat sekian miliar misalnya untuk diri. Ya. Dan ingat wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta, total harta. Paham ini? Dikasih misalnya kamu hartanya 100 miliar kamu dikasih wasiat untuk Rizki siapa nih? Agustiawan dari Sidrap dan seterusnya. Sidrap ya? 1 miliar rupiah. Paham ini? Tapi si Rizki ini tidak mau lama. Kan asalnya wasiat itu dapat nanti ketika meninggal minta, tapi dia bunuh. Ini mirip jadi dengan yang tadi. Waktunya asalnya ketika dia meninggal. Tapi dia percepat. Istajala. Ya, dia segerakan. Maka apa? Diharamkan untuk dirinya mendapatkan wasiat tersebut. Contoh yang ketiga. Au qatala al-'abdul mudabbaru sayyidahu. Atau ada budak al-mudabbar. Apa itu budak al-mudabbar? Al-mudabbar artinya budak yang sudah dijanji oleh tuannya untuk bebas ketika tuannya meninggal. Jadi diikat bebasnya dia dengan meninggalnya tuannya. Ya, kau acok bebas kalau saya meninggal. Ini namanya mudabbar. Si acok ini tidak sabar. Sudah mau merdeka dia, sudah mau bebas, merdeka. Ya, Pak sudah jamin merdeka kalau tuannya meninggal. Ya situ sisa ditunggu, Pak. Ya. Jadi jangan kau doakan cepat mati itu kan. Dia pergi bunuh tuannya. Sekarang saya tanya, hukum bebas itu, hukum merdeka itu dia dapat atau tidak? Tidak. Sama dengan yang tadi. Tidak dapat warisan, tidak dapat wasiat, dan tidak dapat kemerdekaan. Kenapa? Dia isti'jal. Ya, ini kebetulan pas ini semua bentuknya sama ya dengan cara membunuh. Karena kaitannya dengan kematian semua warisan, wasiat dan apa? Mudabbar ini. Maka apa kata Syekh? Kalau dia segerakan ini, ya, paham ini dengan cara membunuh, paham ini? Kan qatala muwarithahu, au man awsalahu, au qatala al-'abdul mudabbar sayyida. Ini pembunuhan semua. Karena memang waktu normalnya ini
meninggal. Tidak meninggal normal, dibunuh supaya cepat. Ya, supaya segera dia dapat. Maka apa kata Syekh? فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. Pada kondisi ini maka diharamkan baginya mendapatkan warisan padahal dia sudah ahli waris. Diharamkan baginya untuk mendapatkan wasiat padahal dia sudah diberi wasiat, sudah ada suratnya, bahkan surat wasiatnya. Dan dia diharamkan al-'itq, kemerdekaan. Ya, bebas. Ya, dari tuannya karena dia membunuh. Ini semua karena ista'jala syai'an qabla awani. Dia menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Di antaranya ومنها المطلق في مرض موته. Sama juga orang yang sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal, dia pergi cerai istrinya. Ya. Niatnya jelek supaya ini istrinya tidak dapat warisan. Kan begini. Kalau istri itu istri kita. Kalau kita cerai, kan ini anak masa iddah kan? Iddah kan macam-macam juga. Ada iddahnya dengan melahirkan, iddahnya 3 bulan, ya 3 kali haid, ya dan seterusnya ya. Kalau lepas iddah, dia kan sudah bukan istri kita kan? Ya, tidak bisa dia apa-apa, paham ini? Beda kalau selama masa iddah masih istri kita, satu rumah kita dengan dia. Mau rujuk sisa masuk kamar. Berhubungan kan? Itu rujuk kalau dalam masa iddah. Setelah masa iddah sudah bukan istri kita, bukan siapa-siapa tak. Kalau talaknya masih talak satu kan cara rujuknya harus nikah ulang. Sekarang. Kalau kita cara istri tak, paham ini? Kemudian lepas masa iddah, baru kita meninggal. Sekarang saya tanya, dapat warisan atau tidak itu istri? Kita cerai istri tak, lepas masa iddah, baru kita meninggal. Dapat warisan atau tidak? Tidak. Tapi kalau dalam masa iddah, masih dapat. Bisa paham ini? Ya. Dia pergi cerai istrinya pada maradi mauti, ya coba garis bawah itu, pada sakit yang dia mati situ. Dia segerakan supaya ya terhalangi dia. Sekarang saya tanya, niatnya apa tadi? Agar istrinya tidak dapat warisan. Jadinya apa? Mana dapat? Apa kata Syekh? Fa inna zaujatahu tarithu minhu. Ini hukum. Kan dia mau menjegerakan sudah supaya tidak dapat ini istriku, cerai cepat. Talak. Maka kata Syekh, istrinya tetap dapat. Istrinya tetap dapat warisan karena ini si bapak ini, si suami ini memang niatnya jelek. Dia mau menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Dia mau cepat-cepat dicerai supaya istrinya dapat warisan. Malah dihukum dia dengan lawan ya maksudnya. Diharamkan dia dalam maksudnya. Itu maksudnya supaya istrinya tidak dapat, malah istrinya harus dapat. Ya. Fa inna zaujatahu tarithu minhu. Bahkan kata Syekh walau kharajat minal iddah, bahkan walaupun dia sudah keluar lepas dari iddah. Kan saya bilang tadi, kalau sudah lepas dari iddah, kalau normal ya, cerai normal. Ya, kita cerai istri lepas iddah, meninggal kan apa? Tidak dapat Tidak dapat warisan. Ingat ya, ini sakit yang dia meninggal padanya ini, jangan bayangkan seperti sinetron ya, langsung lurus anunya. Tidak, ini mungkin dia sakit lama, sakitnya kan ada orang begitu, koma lama, sakit lama. Ya, kan lumayan kalau misalnya dia cerai sekarang, ya meninggalnya 3 bulan setelahnya bisa dapat 3 kali haid kan? Ya, lepas istrinya baru dia meninggal. Ini niatnya jelek. Ya. Malah dihukum dia ya dengan kebalikan dari maksudnya, diharamkan dia dengan maksud tujuan utama. Itu apa? Yang asalnya dia maunya istrinya tidak dapat, malah apa? Istrinya dapat. Walaupun selesai masa iddah. Bisa uqiba bihirmanihi. Ya, dihukum dengan diharamkannya dia dari perkara tersebut. Ini masuk dalam kaidah ini. Terus wa kadzalika fi ahkamil akhirah. Faman labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Coba lihat. Demikian pula dalam hukum akhirat. Ya. Paham ini? Berarti yang beliau maksud tadi hukum dunia ya. Paham ini?
Baik. Ini hukum akhirat barang siapa yang memakai sutra di dunia. Ya, kita laki-laki haram sutra di dunia. Belum waktunya. Ya, dia segerakan, dia pergi pakai sutra. Maka apa? Balasannya lam yalbasu fil akhir. Maka dia tidak akan pakai sutra di akhirat karena belum waktunya. Waktunya nanti dihalalkan kapan? Di surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia dipakai di dunia. Maka dihukum dia dengan diharamkannya dia sutra di akhir. Bisa paham ini? Ya, karena belum waktunya halal dia pergi segerakan, dia pergi pakai dia. Kan kalau antum sabar, ya tinggalkan sutra, tinggalkan dosa maksiat, bertakwa kepada Allah, pasti masuk surga. Kemudian di surga dikasih sutra, pakaiannya sutra dan seterusnya. Bisa paham ini? Ya, dia segerakan, itu pakai di dunia, belum waktu. Ya, tip. Yang kedua, Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. barang siapa minum khamar di dunia, minuman keras. Paham ini? Maka dia tidak akan minum di akhirat. Karena nanti kelak akan ada sungai khamar di surga. Wa naharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Tapi khamarnya jangan kau bayangkan kayak balok di dunia. Ya. Kayak topi miring, kayak apa semua, bukan. Ya, paham ini? Itu khamar di dunia. Ya, sudah kaci, pahit, botok. Ya. Paham ini? Dia pergi minum di dunia, maka diharamkan dia di akhirat. Kalau dia sabar, ditunggu waktunya, akan dapat khamar. Tapi khamarnya tidak menghilangkan akal, lezat, dan seterusnya. Baik, lanjut. Wa kama anna al-muta'ajjila lil mahdhuri yu'aqabu bil hirmani. Faman taraka syai'an lillahi tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Dalam ya. Ya. Jadi tadi apa tadi? Dia menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Dihukum dengan apa? Haramkannya sesuatu tersebut. Katanya kata Syekh, wa kama annal muta'ajjila lil mahdhuri yu'aqabu bil hirman. Jawabannya, faman taraka syai'an lillahi tawahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Ini untuk kita bermanfaat sekalian ya. Perhatikan. Sebagaimana orang yang menyegerakan sesuatu yang haram untuk dirinya, dia segerakan ya supaya cepat halal untuk dia, maka dihukum dengan diharamkannya perkara tersebut. Maka orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, taraka syai'an lillah, dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, padahal tahwahu nafsuhu, jiwanya itu menginginkan hal tersebut, suka hal tersebut. Ya, dia tinggalkan perempuan ya yang haram untuk dirinya, tinggalkan pacaran, tinggalkan video call, tinggalkan si dia. Paham ini? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik dari hal tersebut di dunia dan di akhirat. Antum sabar, tidak pacaran, tinggalkan zina, tinggalkan video call sama perempuan, tinggalkan ini, tinggalkan aplikasi-aplikasi yang merusak. Paham ini? Antum sabar. Toh misalnya antum meninggal dalam keadaan jomblo, Allah akan ganti dengan apa? Bidadari. Kalau antum sabar di dunia panjang umur, Allah ganti antum dengan akhwat yang salihah. Kan begitu? Ya kan? Sabar min. Ya. Sabar min. Ya, kalau hari Sabtu tahan-tahan. Weh, anak tanya ada chatnya ya, noi. Ya chat. Amin. Ya kan? Antum tinggalkan lillahi ta'ala. Apa kata Syekh? Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan antum ya diberi pemahaman dalam pelajaran, dimudahkan dalam belajar, diberi ketenangan. Beda orang saking yacik dia ingat sudah tidak fokus ikut belajar sama-sama zakir, tapi yang dia kita sebentar nelpon lagi kita. Ya. Bisa paham ini? Dan semua itu kaidah ini. Ada riwayat sahih. Ya, kan lafaz ini tidak ada. Ya, ada lafaz. Ya. Paham ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada.
Maknanya persis sama seperti itu. Kita tinggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah. Ya. Sedangkan takwa kan bentuknya kan meninggal. Di antaranya bentuknya meninggalkan. Melaksanakan dan meninggalkan. Melaksanakan perintah dan meninggalkan yang diharamkan. Dosa dan maksiat. Antum sebutnya apa yang antum tinggalkan dari dosa dan maksiat. Allah ganti dengan yang lebih baik. Di dunia dan di akhirat. Antum tinggalkan barang-barang yang diharamkan dari sisi makanan. Allah ganti ada tahu, tempe, ayam crispy, nasi padang, rendang. Itu kan halal. Itu di dunia. Maka jangan tanya di akhirat. Antum tinggalkan minuman yang haramkan, khamar, barlo, ya dan seterusnya. Ya. Tua kacil dan seterusnya, bukan tua manis ya, tua manis halal. Allah ganti dong, ada tua halal. Ya, tua manis, barlo takni. Ya, ada sirup, ada jus, ada. Menyehatkan, enak lagi. Ya enggak? Perempuan juga begitu. Kamu tinggalkan yang haram untuk kamu, Allah halalkan, bahkan sampai 4 antum bisa nikah. Poligami. Ya enggak? Yang satu mau dulu, satu. Ya, ganti dengan yang halal. Bahkan ibadah kita dihitung sedekah kita kalau kita berhubungan dengan istri kita. Kan dapat pahala, sudah enak dapat pahala. Nah, ya kan? Daripada dosa sudah dosa, mengganggu pelajaran, tidak konsen, ujung-ujungnya futur. Ya. Ya. Toh misalnya dia pasta, dia nikahi si dia, ujung-ujungnya cerai, tidak akur, apa? Jadi kalau dia sabar, tinggalkan lillahi ta'ala ya, bukan karena takut ustaz, bukan karena ustaz muzakir, lillahi ta'ala, ya. Takut neraka, ya. Wah ini hukuman pezina berat, ya. Paham ini? Masuk neraka kita begini, paham ini? Dosa besar al-kabair ini. Nah, ini tinggalkan lillahi ta'ala, maka Allah akan ya. Paham ini? Kita sabar menunggu waktunya kan. Waktunya memang halal ya. Halal. Ya halalkan dengan menikah. Ya paham ini? Dan seterusnya. Ini kan lawan dari yang tadi kan. Ya kan tadi belum waktunya disegerakan. Ini dia sabar. Tahan. Sampai betul-betul halal untuk dia. Allah pasti akan ganti dengan apa? Khairan. Yang lebih baik. Karena khairan itu dengan syar itu adalah isim tafdhil. Ya, isim tafdhil. Dan sini ada minnya. Berarti yang lebih baik darinya, ya, dari apa yang ditinggalkan tersebut. Walaupun jiwanya suka, ya, ada kepala casnya orang dia suka, bagus nih kepala casnya, sabar, tinggalkan. Ya, bukan karena takut sama, tidak. Betul-betul lillahi ta'ala. Dia bisa dicuri, biar 10 kepala cas satu hari dia curi bisa. Ya, tapi ditinggalkan karena Allah. Insya Allah ganti. Ya. Bagaimana? Iya betul. Bisa paham ini? Baik. Terus lanjut. Faman taraka ma'asiyallahi wa nafsuhu beliau terapkan kaidah ini ya. Beliau terapkan kaidah ini. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini di tafsirnya beliau kayaknya lebih dari 1 tempat beliau ulangi ini kaidah. Yang sudah baca tafsir, sudah berapa kali kalian baca ini tafsir? Ada? Pernah lewat? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Syekh sendiri. Ini kan pengarangnya sama dengan tafsir As-Sa'di. Paham ini? Syekh As-Sa'di. Antum sudah pernah dapat di tafsir? Belum? Yang pernah baca? Belum pernah dapat? Korit. Belum? Nah, nanti ada. Saya lupa di tempat teman. Ya. Ini beliau ulang-ulangi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, mengharapkan surganya, takut nerakanya, takut adabnya, takut siksanya, Allah pasti ganti, pasti. Ya ganti dengan yang lebih baik. Entah dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. Kan seperti tadi perempuan kita tinggalkan sini. Haram kan? Bukan siapa-siapa anaknya orang. Bukan mahram. Paham ini? Bukan mahram, bukan siapa-siapa. Haram ya. Tinggalkan lillahi. Pasti Allah kan? Ya. Allah mudahkan kamu. Ya kumpul uang panai dan seterusnya. Menikah baik-baik. Dapat akhwat yang solehan. Hafal Quran 30 juz. Apa yang biar mengaji tidak bisa? Auratnya saja dia umbar-umbar, fotonya selfie-selfie-nya orang. Ini kita punya itu kita tutup. Ya, biar kau cari fotonya di Google tidak ada apa di Google itu. Karena memang tidak ada. Amin. Mana baik? Yang banyak fotonya atau yang tidak foto?
Kau mau dinikmati, istrimu dinikmati sama orang lain. Suka? Ya, amin. Kopi mau saja diminum kau marah-marah. Ya. Amin. Baru dicoba sedikit. Bagaimana kau istri? Ya, ya dinikmati kecantikannya sama orang lain. Cemburu enggak? Cemburu. Ya, Allah di dunia sudah diganti dengan jadi lebih baik. Banding kami mantanmu dengan istrimu sekarang. Hah? Jauh kan? Dulu sudah ada sholat saja tidak. Kerjanya ya TikTok joget-joget. Ini datang mengaji. Ya alhamdulillah dapat akhwat. Alhamdulillah tutup aurat ya kan? Mana yang baik? Buka aurat, tutup aurat. Ya, yang tidak bisa mengaji dengan 30 juz, 10 juz. Anak pondok, ini anak sekolah, ini anak pondok. Ya. Pasti. Nampak? Itu dari yang sejenis. Yang beliau contohkan sini yang di luar jenis hal tersebut. Ya, ini kan kembalikan akhwat ini. Ini di luar itu. Ayo baca faman taraka ma'asiyallahi wa nafsuhu tashtahiha awadahu Allahu imanan fi qalbihi. 1. Wa sa'atan wa insyirahan. 2, 3. Wa barakatan fi rizqihi. 4. Wa sihhatan fi badanihi. 5. Ma'a ma lahu min thawabillahi alladhi la yuqdaru ala wasfihi wallahul musta'an. 6. Coba lihat. Kata Syekh, faman taraka ma'asi Allah. Barang siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Wa nafsuhu tashtahiha. Wa apa sini? Wa ma'iyah. Dalam haliyah. Dalam keadaan dirinya, jiwanya suka itu. Senang. Bahkan dia cari. Dan tunggu-tunggu hari Sabtu. Amin. Dia tinggalkan lillahi ta'ala. Maka Allah akan ganti itu yang diharamkan, yang ditinggalkan itu dengan satu keimanan dalam hati. Sekarang apa? Adakah yang lebih besar daripada anugerah iman? Ya, yang Allah berikan kepada kita dalam hati. Ya. Paham ini? Yang kedua, sa'ah kelapangan. Ya, lapang dada, lapang jiwa. Ya, sa'ah, insyirah, ketenangan jiwa. Saya bilang tadi, kalau kita bergelut dengan maksiat itu tidak tenang. Ya. Galau terus. Ini kapan nih, gimana kabarnya ya, cik begini. Ya, itu selalu begitu. Itu baru satu jenis dosa. Belum yang lainnya lain. Ya. Paham ini? Sip. Yang keempat, wa barakatan fi rizqi. Ya, Allah akan beri berkah kepada rezeki. Uang 50.000 bisa bertahan mungkin. Ya. Lama. Ya, sudah kenyami beli bakso tomi, beli cototom. Saya coba lihat. Pelaku maksiat 50.000 satu kali beli. Ya, beli chip, sudah habis. Kalah lagi. Ya, chip judi online. Ya kan? Ya, beli pulsa data video call. Ya, lihat ini, download video ini habis 50.000 data. Naudzubillah. Sudah dosa, habis uang. Cipur mie podeng. Mau beli bakso dadawannya habis. Naudzubillah. Nggak ada berkah. Padahal 50.000 ini. Mungkin temannya yang taat. Ya, jaga diri dari dosa dan maksiat ini 50.000. Oh, nih, tahan lama. Ya. Kenapa? Dia tidak pakai salah uangnya itu. Ya. Bisa paham ini? Paham ya? Ya, belum lagi kalau dia naudzubillah sampai ada hubungan dengan perempuan, dia ongkosi, dia kira kirimkan uang apa semua, habis uangnya. Ya, sudah dosa, habis uangnya. Paham ini? Baik. Kemudian wasihatan fi badannya. Allah ganti dia dengan kesehatan pada orang. Dan ini kita dapati ya dalam catatan biografi para ulama. Ada yang seperti ya. Ulama sudah tua sekali umurnya, tapi fisiknya luar biasa sehat. Matanya apa semua. Fungsi-fungsi indranya itu masih bagus. Ya, ditanya dia kenapa bisa? Anda umur sekian sudah sangat tua tapi ini fisik masih orang seumur antum sudah pada meninggal, sudah sakit-sakit, stroke apa semua. Jawabannya ini badan saya dan seterusnya ini saya tidak pernah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu tercatat dalam biografi, cuma saya tidak ingat ininya apa namanya dan berapa umurnya. Itu pernah kita dapat. Ya, di biografi para ulama. Itu jawabannya begitu. Tidak pernah pakai dosa.
Ya bisa jadi kita mata cepat minus apa semua, telinga apa semua. Ya, ya kekuatan dan seterusnya ini kita gampang saja karena dia dosa kan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidi. Ini yang melemahkan semua. Indra apa semua, sakit-sakit. Bisa jadi banyak dosa dan maksiat. Ya, paham ini banyak dosa dan maksiat. Jadi dengan kita meninggalkan maksiat kepada Allah, Allah ganti dengan apa? Kesehatan pada batin. Paham ini? Bisa paham ini? Ini ma'amalahu min thawabillah. Bersamaan dengan apa yang menjadi haknya, yang dia akan dapatkan. Ya, dari pahala Allah, pahala dari Allah. Maksudnya ini di luar itu semua. Ya, itu kan ya keimanan, ya sa'ah, ya kelapangan, kemudian keluasan, berkah dan kesehatan. Ini lain. Disertai dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi la yuqdaru ala wasfihi, yang tidak mampu disifatkan, digambarkan. Ini sudah apa? Mengarah kepada apa? Pahala akhirat. Paham ini? Itu surga. Surga itu apa sifatnya? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Bagaimana itu mau sifatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di hati seorang pun. Bagaimana itu mau sifatkan? Antum kan sifatkan sesuatu yang mungkin antum pernah lihat langsung, pernah rasa. Enaknya itu cendol di sana, enaknya itu coto di sini. Ini antum pernah rasa, ya kan? Lah antumnya tidak pernah dilihat oleh mata. Luar biasa. Ya, tidak bisa sifat dalam artian apa? Kenikmatan, hakikat. Ya, ada pun bentuknya, ini nama-namanya itu nama sama. Anggur, ya. Paham ini? Bisa paham ini? Ya. Air, ya, susu dan seterusnya itu sama tapi hakikatnya. Ya. Bisa paham ya? Surga itu luar biasa. Wallahu musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan. Antum tahu ini kenapa beliau sebutkan ini al-musta'an, Allahul musta'an? Coba. Ayo siapa yang bisa kaitkan ini pembahasannya dengan isti'anah yang terakhir. Kita itu jamaah sekalian tidak bisa kita laksanakan perintah, melaksanakan ketaatan apapun tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa kita tinggalkan dosa-dosa sekecil apapun, seremeh apapun, tanpa pertolongan. La haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ibadah sekecil apapun, ya, seringan apapun tidak bisa kita lakukan kecuali. Oleh karena itu antum lihat kan banyak kakek-kakek mampu puasa sunnah. Tapi anak muda, ayo, yang Senin Kamis saja berapa orang saja. Padahal anak muda ini, ya. Banyak kakek-kakek sampai di masjid, bahkan 5 waktu sholat di masjid berjamaah. Tapi anak muda sampai di gunung tapi tidak sampai di masjid. Sampai di Malino, naik gunung bahkan kemah di sana. Naudzubillah. Amin. Tapi tinggalkan sholat, tidak sampai di masjid. Amin ya. Itu karena pertolongan Allah. Ya. Wallahul musta'an. Sama ini, ya selalu minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan lepas. Target apapun targetnya itu, mau target Al-Quran, target ini, target kiamat, target menikah, target apa, minta kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kita lemah aja Mas kan, lemah. Apalagi sekarang istiqomah itu berat. Ya. Ya, kata Syekhul Islam, a'dhamul karamah dawamul istiqomah. Karamah yang paling besar adalah ketika hamba terus istiqomah. Ya, itu jangan kira ya wafat di atas tauhid, di atas sunnah itu berat. Ya, itu target utamanya syaitan itu bagaimana kita terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Kalau tidak mampu dia jatuhkan kita kepada bid'ah, kabair dan seterusnya. Jadi kapan ada wafat yang luar biasa kita ingin juga seperti itu. Ya, ya saudara-saudara kita yang mendahului luar biasa. Paham ini? Ya, kayak kemarin ada santri apa khusus itu Jundu rahimahullah, luar biasa.
posisi safar, lagi belajar di Yaman, diuji dengan penyakit meninggal, disolati sama. Subhanallah. Ayo, siapa yang tidak? Ya, bukan santri JF yang solati, tapi santri Puyush, ya, ribuan, ya, orang-orang belajar tauhid, ya, ahli Quran, ahli sunnah. Paham ini? Antum tahu aja, anunya tahu? Ya. Ya, mungkin pernah ketemu orangnya juga ya, rahimahullah. Luar biasa. Ya, betul dia jomblo, tapi insya Allah kalau dia ahli surga, ya, kita tidak jazam ya, tapi kalau dia ahli surga kita doakan hal tersebut. Ganti. Ya, jomblo memang dia meninggal belum menikah, tapi dikasih bidadari. Kalau dia ahli surga, dikasih. Apa yang dia mungkin luput di sini, dia tinggalkan karena Allah. Paham ini? Begitu-begitu. Ini target-target kita ini seperti husnul khotimah, meninggal di atas ketaatan, meninggal dalam kondisi sedang belajar, sedang menuntut ilmu, luar biasa. Ya, ini ya sisa kita jaga. Ya, kita istiqomah. Ini cukup dulu nah. Ini jangan heran ya kita sambil ngajar materi-materi seperti ini kita nasihati santri. Itu biasa. Ya itu biasa. Paham ini? Kita bukan kajian umum, bukan. Ya. Jadi kalau kalian merasa beda sendiri, ya memang beda. Ya, bedanya saya ajar, ya, beda tempat. Paham ini? Sambil kita ajar tafsir muyassar, sambil kita ajar ini, kita nasihat. Bisa paham ini? Adapun untuk teman-teman RBA 4 ini terbatas sekali karena saya cuma ngajar ala RBA ini deh kalian. Kalau saya ngajar kalian yang pelajaran lain mungkin tiap hari karena saya. Paham ini? Dan apa yang sering saya ulangi itu berarti harus ada perhatian kepada itu. Ya, apalagi ini hari apa? Ya, selalu saya ingatkan, saya tidak akan bosan insyaallah. Karena kenapa? Belum ada perubahan yang ya berarti. Ya, saya lihat teman-teman paham ini? Bisa paham ya? Jadi itu. Kalau antum tidak butuh, simpan aja, kasih kembali. Antum sudah butuh misalnya, sudah nelpon, sudah apa, sudah kasih kembali. Jadi itu waktu dari zuhur sampai malam bukan berarti kita harus pegang terus. Ya kan begitu Ramadan ya? Ya, antum sudah nelpon setengah jam, sudah kasih pulang, sudah tidak ada hajat pulang. Begitu. Karena khawatir yang lebih ini bisa menjatuhkan kita. Yang nganggurin, anu deh lihat. Padahal sudah tidak ada butuhnya lagi. Yang tersisa keinginan. Sama ini. Jadi saya sarankan kalau antum sudah nelpon, sudah ditransfer, sudah pulangkan. Sudah mau dengar kajian hari, dengarnya 5 menit 10 menit. Ya, udah lewat di beranda lewat status. Ya. Habis waktunya tuh. Betul nih, satu hari di status. Jinya sama saya. Itu cukup untuk merusak antum selama setahun. Menghilangkan berkah dan seterusnya. Hanya karena satu kali. Satu saat. Dan kalau bagaimana kalau tiap pekan? Begitu. Ya, jadi tolong antum dewasa. Jadi itu HP dibolehkan bukan berarti antum harus ambil. Tidak. Antum tidak ambil itu lebih bagus. Mudah-mudahan sudah aman uang apa semua. Saya juga sudah nelpon kemarin. Sudah telepon. Sudah selesai. Simpan. Nah, itu baru orang dewasa. Kalau dibagi langsung ambil, langsung begini. Sayang waktunya. Dan sekali lagi itu cukup mempengaruhi antum ke depan. Ya, ke depan. Sekian. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.